Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami lemah lembut. Biarlah Roh Kudus menolong kami, bukan saja kami mendengar, mencerna setiap kebenaran firman yang diuraikan, tetapi juga kami memiliki ketaatan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam seri khotbah tentang keluarga. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana peran istri bagi suaminya. Ya, setelah beberapa minggu sebelumnya kita sudah belajar peran dari seorang suami, peran dari ayah, kemudian peran dari ibu minggu lalu, dan hari ini peran istri bagi suami. Nah, saya tentu akan lebih banyak berbicara kepada para istri ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga buat para suami, saudara yang bukan istri juga perlu mendengarkan khotbah ini ya. Untuk suami, engkau perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam ini supaya suami mengerti ya apa yang menjadi peran istri, dan suami belajar menghargai istri Anda ya, karena banyak suami-suami yang suka berkata begini ya, saya mah udah kerja di luar cari duit setengah mati, kamu mah cuma di rumah enak-enak ya, kamu kan enak di rumah ya, siapa bilang enak di rumah ya, nanti kita akan lihat. Jadi suami mengerti apa itu peran dari istri dan belajar menghargai istri dan mendoakan istrimu supaya dia bisa melakukan perannya dengan baik ya. Buat teman-teman yang masih single ya, para wanita single, para pria yang single juga, ini sebagai bekal persiapanmu kalau engkau menikah nanti ya. Masih kepengen menikah kan? Ya, oke ya. Buat wanita yang mungkin sudah tidak punya suami lagi, bukan berarti khotbah ini nggak penting ya. Saya waktu mengikuti sebuah camp wanita, pemuritan wanita, ada seorang ibu yang bersaksi. Dia sambil menangis, dia berkata, kenapa baru sekarang saya ikut camp ini gitu ya. Coba waktu dulu sebelum suami saya meninggal pasti ceritanya bisa berbeda ya. Saya terlambat, dia bilang gitu. Tapi saya katakan bagi Tuhan tidak pernah ada yang terlambat. Ya, waktu Tuhan selalu tepat. Kalau memang firman Tuhan menempelak hatimu ya, bertobat. Ya, ngaku dosa sama Tuhan, berubah, dan apa yang kau sudah peroleh, ya mungkin kau nggak bisa praktekkan kepada suamimu lagi karena dia sudah nggak ada, tetapi kau bisa ajarkan ya kepada anak perempuanmu, kepada menantu perempuanmu supaya mereka tahu bagaimana menjadi seorang istri ya. Nah, saudara, kita akan baca ayatnya dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 22, saya akan bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat yang ke-18 sekali lagi. Kejadian 2 ayat 18, bersama-sama 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat ya bahwa sejak awal penciptaan Allah sudah menetapkan peran seorang perempuan secara unik, yaitu menjadi penolong ya. Menjadi apa? Ibu-ibu? Penolong ya. Nah, saudara, memang tidak banyak wanita yang khususnya wanita masa kini ya merasa bangga dan senang disebut penolong ya. Pernah seorang teman orang Singapura ya, orang Indonesia yang tinggal di Singapura ya, dia bilang begini, Bu, bahasa Inggrisnya dalam bahasa Inggris ya, penolong itu helper. Tahu nggak, di Singapura yang namanya helper itu adalah asisten rumah tangga ya, alias pembantu, Bu. Ya kok kurang apa ya, kurang keren gitu ya, penolong tapi kok pembantu gitu kan. Setelah di dalam konsep kebanyakan wanita ya, penolong itu dirasakan lebih rendah daripada pria. Pria kan enak kepala, kayaknya wah gitu kan ya. Banyak wanita menganggap bahwa wah jadi penolong capek ya, disuruh-suruh dimintain tolong melulu ya. Nanti sebentar suami ngomong, tolong dong ambilin handuk gua ya, tolong dong ambilin nasi, tolong dong ambilin minum ya. Nah, awalnya mungkin kita melakukannya dengan senang hati, tapi kalau keseringan kita sudah mulai ngomong ya, ngamuk kita ya, mulai ngomong emang gua pembantu lu gitu ya, emang kamu nggak punya kaki, nggak punya tangan ya. Saudara, banyak wanita merasa istilah penolong itu nggak berharga. Nah, saudara, kenapa wanita bisa punya konsep seperti ini? Saudara, konsep seperti ini bisa ada karena kurangnya pemahaman atau pengertian akan kebenaran firman Tuhan tentang seorang penolong. Saudara, sebetulnya penolong itu adalah istilah yang sangat berharga. Kenapa, saudara? Karena di Alkitab banyak sekali kata penolong itu ditujukan kepada Allah. Saudara sering minta tolong gak sama Tuhan? Waktu Anda sakit, waktu Anda punya masalah, waktu Anda mengalami masalah dalam pekerjaan dan sebagai pergumulan, saudara pasti datang kepada Tuhan. Minta apa? Minta tolong. Karena memang Tuhan itu adalah penolong ya. Pemazmur banyak sekali menyebut Allah atau Tuhan itu sebagai penolong ya. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya dan sebagainya. Jadi saudara, istilah penolong itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Di Alkitab kita perempuan disebut penolong. Dan Allah disebut penolong. Apanya yang gak berharga? Sangat berharga. Amin. Para istri, berharga gak kau? Berharga ya. Nah saudara, Tuhan sendiri berkata bahwa tidak baik ya kalau manusia itu seorang diri saja ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara, kehadiran seorang wanita itu akan menolong Adam. Karena Tuhan melihat ya, nggak baik kalau Adam itu sendirian saja. Baik Adam itu dalam arti dia sebagai seorang pribadi yang bernama Adam ya, atau sebagai seorang pria yang memang waktu itu cuma satu-satunya pria, dan juga sebagai seorang manusia karena kata Adam itu juga punya arti manusia ya. Manusia yang pada waktu itu memang cuma ada satu-satunya ya. Soalnya kata baik itu menggunakan kata Ibrani itu tov ya, artinya baik, tapi juga sebetulnya punya arti yang sangat luas. Artinya itu bisa selain baik ya, bisa berarti happy. Jadi kalau saya terapkan ayat ini, tidak happy kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Tidak happy kalau koasen itu sendirian saja. Ya. Bisa juga berarti menyenangkan. Jadi tidak menyenangkan kalau Adam itu sendiri saja. Tidak menyenangkan kalau Cikian sendiri aja. Ya. Bisa juga punya arti beruntung, ya, tidak beruntung kalau manusia itu sendiri saja. Bisa juga punya arti excellent, tidak maksimal kalau pria itu sendiri saja.
Ya. Jadi saudara, istri itu bukan sekedar pelengkap hidup seorang suami, ya, tetapi istri itu dibutuhkan kepenolongannya oleh suami agar hidup suaminya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih happy, menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih beruntung, menjadi lebih maksimal, dan seterusnya. Sampai di sini saya lihat wajah-wajah pria-pria kok pada nggak seneng gitu ya, nggak percaya. Kayaknya enakan sendirian deh. Kalau ada istri saya kayaknya reseh deh. Adakah seperti itu? Ya, beruntung ya, puji Tuhan. Berapa bulan ini suami saya pelayanan ke Surabaya dan dia selalu bilang ya, karena selalu pas pelayanan ke Surabaya saya selalu pas khotbah di sini. Jadi dia bilang, gak enak gak ada kamu. Coba kamu ada sama-sama saya, pasti enak ya. Wah ya, bersyukur saudara. Saya gak tahu saudara ya. Gak tahu istri-istri di sini. Apakah suamimu akan berkata demikian ketika engkau gak ada? Ya, saudara, istri-istri, engkau sangat dibutuhkan oleh suamimu, kehadiranmu. Ya, kalau tidak, ya berarti ada sesuatu yang salah. Berarti ada sesuatu yang perlu kita sebagai istri perbaiki. Ya, apa yang perlu kita perbaiki kita akan dengarkan selanjutnya ya. Nah, saudara, para wanita secara khusus para istri ya. Tuhan menciptakan engkau begitu berharga karena kehadiranmu itu punya peran penting. Para pria, para suami, hargai istrimu karena engkau membutuhkan dia untuk engkau jadi lebih baik, lebih happy, lebih maksimal, lebih beruntung. Ya, saudara, banyak suami baru merasa, wah saya membutuhkan istri saya, waktu istrinya sudah nggak ada. Ya. So, bagaimana seorang istri menjalankan perannya di dalam hidup sehari-hari sebagai seorang penolong bagi suaminya? Saudara, banyak istri beranggapan bahwa tugas saya sebagai penolong buat suami adalah ya tiap hari menyediakan makanan, memasak makanan kesukaan dia, membereskan rumah, membersihkan rumah ya, menyediakan keperluan suami untuk bekerja, menyediakan keperluan suami kalau mau pergi ke luar kota, merawat anak, membesarkan anak ya, menjaga anak, memberi makan anak ya, kemudian merawat suami waktu sakit, membantu suami jaga toko, mencari uang dan sebagainya. Saudara, memang benar itu tugas dari seorang penolong. Tetapi itu hanya sebagian kecil tugas seorang penolong. Kenapa? Karena tugas-tugas yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya bisa digantikan oleh orang lain. Betul nggak? Kalau suamimu ingin dimasakkan makanan, ya, dia bisa pesan GrabFood, ya, dia bisa pesan GoFood. Ya, kalau yang punya duit banyak bisa khusus panggil koki untuk masak. Ya. Kalau suamimu ingin rumahnya bersih kinclong, gak usah istri, dia panggil service cleaning service. Ya. Kalau suamimu ingin dibantu jaga anak, ya, dia sekarang bisa panggil apa? Babysitter. Kalau dia sakit, gak usah istri juga gak apa-apa, bisa panggil siapa? Suster, dokter bisa dipanggil ke rumah. Bahkan untuk bantu jaga toko, ya bantu usaha pun, suami nggak butuh istri, dia bisa panggil karyawan, betul nggak? Kalau begitu apa tugas istri sebagai penolong? Ya, Allah menetapkan suami itu sebagai seorang kepala, ya, oke. Suami itu kepala, suami itu leader, suami itu pemimpin. Efesus 5 ayat 23 ya. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Istri menolong apa? Nah, saudara, tugas utama seorang istri adalah menolong supaya suami dapat menjalankan fungsinya atau perannya secara maksimal sebagai kepala, sebagaimana yang direncanakan Allah. Ya. Jadi tugas istri adalah sebagai penolong adalah menolong ya, penolong ya tugasnya menolong ya. Menolong apa? Menolong supaya suami bisa menjadi kepala yang baik.
suami bisa berhasil melakukan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga secara maksimal. Saudara, ini yang gak bisa digantikan oleh siapapun selain istri. Gak mungkin suster, pembantu, ya, cleaning service melakukan tugas itu. Ya. Hanya seorang istri yang peduli suami saya berhasil atau tidak sebagai seorang kepala keluarga. Nah, saudara, sebelum kita para istri belajar untuk menolong suami kita, ya, tentu kita harus tahu ya apa yang mesti ditolong. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab suami sebagai kepala supaya kita bisa menolongnya, ya. Saudara, sebagai seorang kepala, suami itu punya tugas 3, ya, semuanya P, ya, 3P. Pertama, penyedia, yang kedua pelindung, yang ketiga pemimpin, ya, 3P. Nah, saudara, istri sebagai penolong, dia juga punya fungsi menolong suaminya supaya jadi kepala yang baik. Dia melakukan 3P juga, ya, yaitu pengatur, partner, pendukung. Ya, coba suami-suami hafalin ya, apa tugasmu sebagai kepala. Ya, jadi jangan cuma sekedar gua kan kepala, ya, tapi nggak tahu apa yang menjadi tugas Anda. Ya, coba para suami sebutkan 2, 3, penyedia, pelindung, dan pemimpin. Para istri, engkau adalah penolong. Apa yang harus kau lakukan untuk menolong suamimu? Apa? Pengatur, partner, dan pendukung. Nah, kita akan lihat satu persatu, ya. Terus, saudara kasih Tuhan, suami sebagai penyedia, istri sebagai pengatur. Saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, saudara, Adam diberikan tugas oleh Allah untuk mengusahakan, ya, dan memelihara Taman Eden. Saudara, coba istri-istri ngomong sama suaminya, kamu gini-gini pengusaha loh. Ya, soalnya kan dikatakan untuk mengusahakan taman, gitu. Suamimu itu diberikan atau Adam diberikan Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam harus apa? Untuk bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan ini, dia harus bekerja. Dia harus mengerahkan semua kemampuannya, semua tenaganya agar taman itu bisa tetap terpelihara dan memberikan penghidupan buat dia dan keluarganya. Karena Tuhan menyuruh Adam untuk memakan buah dari taman itu. Maka dia harus bekerja, memelihara, mengeluarkan seluruh tenaga, seluruh kreativitasnya, kemampuannya untuk supaya taman itu terpelihara dan bisa menghasilkan buah, menghasilkan bahan untuk bisa dimakan oleh dia dan keluarganya. Ya, jadi saudara, secara natur, ya, pria itu harus bekerja. Itu adalah panggilan Allah untuk para pria. Bekerja itu bukan kutukan. Sebelum jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memberikan perintah kepada Adam untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan sebuah kutukan. Memang ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Adam harus bekerja lebih keras. Dia harus bersusah payah terlebih dahulu, baru dia menikmati hasilnya. Ya. Jadi secara natur Tuhan memanggil pria untuk bekerja. Kalau pria nggak bekerja, dia pasti bermasalah. Ya. Dan saudara, buat para pria single ya, ya ini pria single ya, itu juga single. Ada lagi? Oh, yang di belakang tuh banyak pria-pria single ya. Saudara harus kerja dulu, baru pacaran. Ya. Kalau kamu masih minta duit sama orang tuamu, artinya engkau belum siap untuk pacaran. Engkau belum siap cari istri.
Ya. Yang perempuan juga, yang masih single, nih banyak ya yang masih single ya. Yang wanita cari pria yang mau bekerja, yang siap bekerja, yang menikahi kamu kelak. Ya, pria yang mau bekerja, ya, yang menikahi kamu kelak. Ya, ketika kamu jadi istrinya, jangan cuman pilih pria yang ganteng, cuman sekedar gagah, keren, berasal dari keluarga kaya, bawa mobil, ya. Tapi apakah dia siap bekerja, rajin bekerja? Ya, saya pernah nonton di TikTok gitu ya. Ada seorang bapak-bapak cerita begini. Ada seorang teman ya, pria, dia bilang, saya kepengen cari istri. Saya butuh istri yang mandiri. Istri yang yang bisa tarik duit sendiri, gak usah minta duit sama saya. Ya, saya butuh seorang istri yang kemana-mana bisa pergi sendiri, gak usah repotin saya mesti nganter-nganter dia. Saya butuh seorang wanita yang mandiri, yang kalau apa-apa dia bisa putusin sendiri, gak usah nanya-nanya saya, ya repotin ribet katanya gitu. Kira-kira ada nggak ya wanita yang kayak begitu? Ya, terus temennya jawab, ada sih banyak wanita yang kayak begitu. Cuman masalahnya wanita yang kayak begitu gak butuh laki-laki, apalagi laki-laki kayak kamu. Ya. Jadi saudara yang single ya, persiapkan dirimu yang pria, engkau harus menjadi seorang pria yang sudah siap menjadi penyedia, memberi nafkah kepada istri dan keluargamu. Ya, yang wanita carilah ya seorang pria yang memang sudah siap gitu. Nah, saudara, Amsal 31 ayat 11 ya, dikatakan istri itu harus jadi pengatur. Dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudara, istri dalam hal ini ya, ketika suami udah kerja keras, sudah kerja rajin gitu ya. Saudara, istri harus menjadi seorang yang bisa dipercaya dalam mengatur keuangan atau penghasilan suami. Dia harus membuat suaminya itu merasa beruntung. Jangan sampai suaminya merasa dirongrong. Ya. So, istri itu akan sangat menolong suami ketika istri itu belajar bersyukur dan berterima kasih untuk berapapun penghasilan suaminya. Dia tidak meremehkan suaminya, ya. Suami kasih gajinya semua lagi. Nih gaji buah, kok cuman segini? Ya. Mengeluh, protes, ya, nggak puas. Ih kok cuma segini, meremehkan. Suami-suami itu sangat rentan dengan yang namanya minder. Ya. Saudara, suami akan sangat merasa ditolong ketika istri itu tidak meremehkan atau tidak merasa malu akan pekerjaan atau profesi suaminya. Selama suaminya itu bekerja dengan tekun, rajin dan halal. Ya, banyak istri kalau ketemu teman-teman ditanya gitu ya, suami kamu kerjanya apa? Wah, suami saya bos di kantor, ya, manajer pabrik. Ya, apalagi tukang emas, pemilik toko emas, rasanya keren gitu. Tapi kalau suaminya tukang Grab, ya, tukang kue tiaw di pasar gitu ya, malu untuk sebutin. Istri-istri jangan malu selama suamimu bekerja dengan rajin, dengan tekun dan halal. Apanya yang perlu dimaluin? Ya. Suamimu akan merasa ditolong ketika kau bersikap bersyukur dan berterima kasih. Ya. Dan saya tahu ada banyak wanita, istri-istri yang sekarang juga bekerja ya. Istri-istri suamimu akan merasa sangat ditolong ketika engkau bisa bersyukur, menghargai suamimu sekalipun engkau bisa bekerja dan engkau punya penghasilan lebih banyak daripada suamimu. Engkau lebih bisa cari uang daripada suamimu. Suamimu akan merasa sangat ditolong.
Saudara, istri juga akan sangat menolong suami ketika istri itu tidak membuat suami jadi frustasi, ya. Karena suami sudah bekerja keras, sudah bekerja mati-matian, sudah banting tulang, ya. Tapi setiap kali istri selalu mengeluh gak cukup, kurang, ya. Saudara, membuat suami apa? Aduh, kerja sekeras apapun kayaknya gak ada hasilnya. Ya, tidak punya tabungan, pengeluaran selalu lebih besar daripada pemasukan, malah hutang membengkak lagi. Istri kalau ditanya, kemana uangnya semua? Dia balik tanya, iya ya kemana ya? Itu dulu saya juga gitu ya, berkat Tuhan sih banyak, tapi selalu saya bilang kok kurang gitu ya. Terus suami saya tanya, kemana sih semua uang yang aku kasih kamu? Iya, aku juga bingung kemana ya. Saudara, sampai saya waktu mengikuti pemuritan tentang keuangan, diajari mencatat semua pengeluaran selama 3 bulan baru tahu bocornya di mana. Oh, ternyata saya dan suami sering makan di luar. Ya, itu pengeluaran besar. Dan lagi saya itu punya hobi. Nah, ini istri-istri nggak ada di sini ya, saya tok di sini ya. Yang suka belanja itu kecil-kecil. Saya mah belanja gak besar-besar ya, belanja online ya. Wah, lihat barang bagus ya, khususnya barang-barang yang mempermudah hidup saya. Ya, mempermudah kerjaan saya. Saya selalu pilih yang murah gitu ya, puluhan ribu, ya gak sampai 50.000 lah. Tapi banyak. Sampai suami saya bingung, ini kok tukang JNE itu Gojek kok datang terus gitu ya paket. Nah, ketika dijumlah semuanya ternyata banyak sekali. Ya, saya belajar ya dan saya bertobat, saudara. Ya, mulai belanja yang perlu. Saudara, suami akan ditolong kalau kita istri itu bisa mengatur ya keuangan keluarga. Ya, berapapun banyak penghasilan gaji suami, kalau istri itu enggak bijaksana mengatur, pasti akan kekurangan terus. Betul enggak? Ya. Saudara, istri juga akan sangat menolong suami sebagai penyedia, ya. Istri belajar untuk mengatur rumah, ya. Saudara, seringkali pulang dari kerja, ya, suami dalam keadaan capek, ya, suami pulang menghadapi pekerjaan yang begitu jenuh, ya, dia pulang, dia ingin mendapatkan suasana rumah yang bersih, rapi, tenang, nyaman, ya. Tapi pulang dari kerja capek, wah rumah berantakan, ya. Istri waktu ditanya, kok rumah berantakan? Ya lu bantuin lah. Suami harus bantuin lagi beresin rumah, ya. Saudara, istri itu akan sangat menolong suami kalau istri mau belajar mengatur rumah. Supaya rumah itu menjadi bersih, rapi, nyaman untuk ditinggali oleh suami, ya. Mungkin sampai di sini para istri yang kerja bilang, lah kok enak, ya. Kan kita juga sama-sama kerja, ya. Saudara, kalau istri kerja, ya, pulang harus ngatur rumah juga enggak? Belajar ngatur rumah, ya. Dulu saya juga gitu, saudara, saya juga sama suami sama-sama pelayanan pulang rumah. Biasanya pulang rumah suami ngapain? Hah? Langsung tidur, baca koran, ya main HP, ya istirahat, gak boleh diganggu lagi, ya. Kalau saya sih kepengen kayak suami saya, tapi gak bisa. Saya harus ngurus anak, harus beresin rumah, harus masak, harus beresin botol-botol susu anak, ya. Ya kadang-kadang saya iri gitu lihat suami, wih lagi santai terus ketiduran ngorok lagi. Saya nyapu sengaja, prak pruk. Ya sampai dia kebangun, ya. Tapi saudara, saya belajar gitu ya. Suami saya perlu ditolong. Karena memang secara natur suami itu
kuat memang secara otot. Disuruh angkat barang, karung beras 50 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Sekali angkat, bisa dia. Tapi suami itu udah capek, pasti cuman sampai situ aja. Dia gak punya daya tahan tubuh. Nah, dalam hal ini wanita yang punya keunggulan. Ya. Wanita lebih punya daya tahan. Gak percaya? Saudara ingat ya, ingat ya dulu saya waktu anak saya masih kecil-kecil ya. Anak masih kecil-kecil saya bilang sama suami, tolong nih jagain anak-anak, gue mau mandi, habis itu gue mau beres-beres. Ya, suami saya, wah dia orangnya seru gitu sama anak-anaknya. Tang ding nak ning nak ning nung tut tut, tang ning nak ning nak ning nung tut tut. 30 menit dia teriak, udah belum? Saya bilang belum, masih tanggung. Ya nang ning nak ning nung. Belum 1 jam dia bilang, udah, gua nggak tahan, encok pinggang gua. Ya. Suami suruh gendong anak 1 jam pasti encok nih. Tapi kalau ibu-ibu tahan nggak? Bisa tahan. Ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu sama buat istri. Memang ketika Tuhan memberikan peran kepada perempuan sebagai seorang penolong, Tuhan itu sudah memberikan kekuatan ekstra kepada perempuan. Ya. Makanya para wanita, engkau belajar ya mengatur rumah tanggamu. Saudara, memang anak-anak, apalagi anak-anak sekarang ya, sebelum menikah aja udah janjian. Nanti kalau udah menikah, gua nggak mau cuci piring loh ya. Kalau menikah nanti kita bagi 2 tugasnya ya. Saudara, satu hari saya waktu lagi istirahat gitu ya, santai di tempat tidur, Yosua pulang ke rumah. Waktu itu beberapa bulan menikah gitu kan. Terus dia baring di samping saya, tidur di samping saya, kemudian peluk saya, cium saya. Mama, sejak aku menikah, aku makin sayang sama mama. Oh ya, saya bilang kenapa? Ya, dia bilang, iya ternyata kerjaan rumah tangga itu berat ya Mah ya. Loh kok kamu baru tahu? Aku bilang gitu. Apa yang terjadi? Saya bilang, rupanya dia setiap hari itu punya bagian mencuci piring. Ya, aku tuh tiap hari cuci piring loh Mah. Ya ampun, cuci piring cuma 2-3 biji aja udah mengeluh kayak begitu. Ya masalahnya aku suka nggak sempet, akhirnya ketumpuk jadi banyak. Dia bilang gitu. Apalagi sinknya itu agak pendek gitu, rendah ya. Dia kan tinggi, jadi dia begini, wah pinggangku mah sakit, dia bilang gitu. Ya saya nggak bayangkan mama itu ternyata bukan cuma cuci piring, beresin rumah, melakukan semua hal. Wow, mama hebat, dia bilang gitu. Wah, aku tambah sayang sama mama. Wah, kasih tepuk tangan buat istri-istri. Ya, jadi para suami hargai istrimu, nggak gampang ngatur rumah. Amin. Ya, kehadiran istri sebagai penolong itu akan sangat dibutuhkan, terutama ketika suami mengalami stres atau tekanan. Karena pekerjaan yang menumpuk, karena pekerjaan yang mendekati deadline, karena pekerjaan sedang menghadapi masalah. Sudah dibandingkan wanita yang bekerja, ya, suami mengalami tekanan yang jauh lebih besar ketika dia kehilangan pekerjaan. Ketika dia kehilangan pekerjaan karena macam-macam ya, bisa karena PHK ya, karena bangkrut, karena tidak diperpanjang kontraknya, atau memasuki usia pensiun. Ya. Pada saat seperti itu, kepenolongan istri sangat dibutuhkan. Ya. Saudara, mungkin ibu-ibu ya, para istri, mungkin pada waktu suami dalam keadaan baik, semua lancar gitu ya, sepertinya kepenolonganmu nggak terlalu diperhitungkan oleh suami. Ya, kadang-kadang suami suka take it for granted ya, itu harusnya kerjaan istri gitu kan, jadi nggak usah terima kasih gitu ya. Tetapi ketika suami mengalami masa sukar, disitulah sebetulnya kepenolonganmu paling dibutuhkan. Saudara, kata Ezer tadi itu ya, Tuhan itu kan Ezer, kita wanita adalah Ezer. Ezer itu bahasa
kata kerjanya ya itu punya arti menolong, to help. Ya, kata arti selanjutnya itu to succor. Succor itu dalam bahasa Inggris menolong seseorang yang dalam keadaan tertekan. Menolong seseorang dalam keadaan sukar. Jadi penolongan seorang istri itu paling dibutuhkan waktu suami dalam keadaan sukar. Ya. Banyak wanita yang gak mengerti. Justru ketika suami dalam keadaan sukar, dia justru pergi meninggalkan suami. Ya. Selain dikasih oleh Tuhan, saya sangat menghargai gitu ya para istri yang berjuang membantu perekonomian suami, khususnya masa pandemi ini ya. Banyak suami yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya. Ya. Order menurun banyak dan sebagainya, dan istri berjuang membantu, turun tangan sendiri ya, membantu berjualan kue ya, kemudian dagang online dan sebagainya. Saya sangat apresiasi pada para istri yang mau membantu suami, gak pernah menepuk dada, ini loh gua bantuin lo, enggak. Tetapi sadar karena dia tahu kebenaran, dia merasa itu adalah bagian dia. Itu sudah seharusnya dia lakukan sebagai seorang penolong yang berfungsi. Saudara, susah gak? Sukar gak? Sulit gak? Sulit memang. Tapi ingat, ketika penolong yang ini lemah, ya, kita masih punya penolong, yaitu siapa? Tuhan. Ya. Penolong ini bisa lemah, terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Minta kekuatan Tuhan. Ya, kadang-kadang jadi penolong tuh bukan cuma capek fisik loh, tapi kadang-kadang capek hati juga. Betul nggak? Sudah beresin rumah rapi, kinclong. Suami taruh aja gelas ada kopinya, tumpah lagi. Rasanya capek gitu ya, capek hati. Betul nggak? Tapi saudara, ketika kita capek hati, datang sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatannya. Amin. Ya. Selain dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ya, suami pelindung, istri sebagai partner. Saudara, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, Adam diberikan firman oleh Tuhan untuk tidak makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Dengan demikian Adam ya sebagai suami diberikan tugas oleh Tuhan untuk melindungi, untuk menjaga istri dan juga keluarganya agar mereka hidup takut akan Tuhan. Adam harus menjaga keluarganya dari serangan si jahat. Tetapi dalam hal ini Adam lalai. Adam gagal. Dia tidak melakukan apa-apa ketika istrinya Hawa dicobai oleh si ular iblis itu. Padahal pada waktu itu Adam dicatat dalam Kejadian 3 ayat 6 sedang bersama-sama dengan istrinya. Tapi Adam tidak memperingati istrinya. Adam tidak mencegah istrinya. Adam tidak mengingatkan istrinya akan kebenaran firman. Saudara, pria, suami diberikan tugas oleh Tuhan sebagai kepala. Dia harus menjalankan fungsinya sebagai seorang imam, ya, yang membawa keluarganya kepada Tuhan, yang mendoakan keluarganya, menjaga, melindungi keluarganya. Ya. Saudara, memang banyak pria dalam hal ini memang tidak berfungsi. Banyak pria, ya. Kecuali yang di GKBJ Depok sini ya, karena di sini banyak pria-pria yang ikut pemuritan ya, Father Connection ya, ada yang ikut BPOM ya, wah luar biasa ya. Tapi saudara, di luar sana banyak pria-pria yang tidak berfungsi sebagai imam. Ditambah ya, wanita memang cenderung lebih rohani ya, wanita cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat rohani ya.
Banyak wanita senang ikut kebaktian doa, ikut pemuritan, ya ikut acara-acara di dalam gereja. Ya. Banyak suami-suami bukan hanya nggak berfungsi sebagai imam, tapi juga seringkali mereka hidup di dalam dosa. Bagaimana istri bertindak sebagai penolong? Ya, dalam Kejadian 2 ayat 23, ya. Ini ralat ya, Kejadian 2 ayat 23 ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi istri harus jadi apa? Partner rohani buat suaminya. Doakan suamimu. Mungkin suamimu gak intim dengan Tuhan, tetapi istri harus intim dengan Tuhan. Banyak istri ketika dia lihat suami saya aja gak berdoa, saya juga gak berdoa. Akhirnya keluarganya makin jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau melihat suamimu gak intim sama Tuhan, engkau harus intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya suamimu paling tidak makin jauh. Ya, engkau bisa memberikan pengaruh buat suamimu. Ya. Ciptakan suasana yang kondusif agar kerohanian suamimu bertumbuh. Ya. Dorong suamimu ikut retreat, ikut pemuritan, ikut seminar. Ya. Jangan dorong suamimu untuk pelayanan. Ya. Jangan halangi suamimu untuk pelayanan. Ya, banyak istri-istri waktu pacaran aja. Ya. Waktu pacaran, wah ditungguin pacarnya pelayanan. Tapi sudah menikah, udah gak usah pelayanan. Kamu antar aku ke sana. Ya kamu tungguin aku mau ke salon dan sebagainya. Istri-istri, tolong suamimu untuk bertumbuh secara rohani. Dorong suamimu untuk berdoa bersama. Mendoakan engkau, mendoakan anak-anak. Ya. Minggu lalu waktu suami saya khotbah, dia juga berkata bahwa sebetulnya sekalipun dia hamba Tuhan, lebih banyak saya yang ngajak dia doa. Ya. Dulu saya protes itu ya. Kamu kan kepala, kamu kan pendeta, kamu kan hamba Tuhan, kamu dong yang ngajak istri doa. Ya. Tapi saudara ketika sudah semakin mengerti arti penolong, saya nggak protes lagi. Ya. Saya sama suami janjian. Pokoknya kalau saya ajak kamu doa, ya. Kamu harus berhenti dari kegiatanmu. Ya, begitu juga saya. Kalau kamu ajak saya berdoa, saya harus meletakkan semua kegiatan saya dan saya harus berdoa bersama kamu. Nah, sampai hari ini kami terus lakukan. Ya. Saudara, jangan tularkan kepahitan kepada suami. Ya, sebaliknya ceritakan hal-hal yang membangun suami. Ya, saya nggak tahu apakah di sini ada istri-istri yang suaminya belum percaya Tuhan. Jangan ceritakan ya kekurangan-kekurangan di gereja. Ya, namanya gereja juga isinya masih manusia. Orang-orang yang juga punya kekurangan. Pendeta, hamba Tuhan, majelis, pengurus, ya teman seiman, mereka semua punya kekurangan. Bisa mengecewakan. Ya. Nah, ketika engkau tahu mengalami itu, jangan ceritakan kepada suamimu yang gak percaya Tuhan. Dia akan semakin gak tertarik untuk datang kepada Tuhan. Semakin tidak tertarik untuk percaya kepada Tuhan. Ya, itu bagian yang harus dilakukan istri sebagai partner. Amin. Amin. Nah, coba para suami, ini toel istrinya. Kamu partner saya ya. Yang terakhir, suami pemimpin ya. Suami pemimpin, istri pendukung. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, Adam menunjukkan otoritasnya atas binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Dan dia memberikan nama kepada binatang-binatang tersebut. Ya. Adam adalah seorang pria yang punya otoritas. Ya, demikian juga sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala, Tuhan memberikan otoritas kepada suami untuk menjadi seorang pemimpin di dalam keluarganya.
Jadi kepala itu bukan bicara oh suami itu lebih tinggi, lebih hebat, lebih penting, lebih berharga. Bukan. Kepala itu bicara tentang tugas seorang suami yang memimpin keluarganya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh istri supaya suaminya berhasil memimpin keluarganya? Maka istri harus mendukung kepemimpinan suaminya. Ya. Dengan cara apa? Belajar untuk menundukkan diri di bawah kepemimpinan suami. 1 Petrus 3 ayat 5 dikatakan sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Kata tunduk sini pakai kata hupotasso, itu artinya meletakkan diri sendiri secara sukarela di bawah otoritas seseorang. Ya. Saya tahu ada banyak istri-istri yang lebih pintar daripada suaminya. Lebih bertalenta daripada suaminya, lebih hebat daripada suaminya, lebih bisa memimpin daripada suaminya. Tetapi Tuhan sudah menetapkan suami yang jadi kepala, bukan istri. Itu sebabnya istri sepinter-pinternya engkau belajar untuk apa? Meletakkan diri di bawah kepemimpinan suami. Istri bersedia dipimpin oleh suami. Seberapapun hebatnya seorang suami memimpin, kalau istrinya nggak mau dipimpin, suaminya nggak akan berhasil jadi pemimpin. Betul? Ya. Saudara, di Jakarta pernah ada seorang pemimpin, ya, yang nggak diragukan lagi, hebat, bagus. Tapi saudara, ketika rakyat Jakarta itu demo terus, ya, nggak mau dipimpin, bisa nggak dia jadi pemimpin yang baik? Gak bisa, dimanapun. Ya. Ketika seorang suami, ya, dia gak berhasil memimpin istrinya, dia gak berhasil memimpin keluarganya, dia juga akan sulit memimpin di tempat lain. Makanya salah satu syarat seorang pemimpin gereja, ya, dikatakan dia harus adalah kepala keluarga yang baik. Artinya dia berhasil memimpin keluarganya, baru dia bisa memimpin gereja. Bagaimana caranya suami kita berhasil menjadi seorang pemimpin dimanapun? Ibu-ibu, istri-istri, kau ingin suamimu berhasil jadi pemimpin di gereja, pemimpin di masyarakat, pemimpin di perusahaan? Jadikan dia berhasil memimpin keluarganya. Dalam hal ini, memimpin istrinya. Ya. Wow, gak mudah memang ya. Saya pribadi, tunduk sama suami, meletakkan diri di bawah kepemimpinan suami saya, itu perjuangan mungkin sampai hari ini. Ya. Tapi saya terus belajar dan saya berjuang. Ya. Saya orang yang gak gampang dipimpin. Saya orang yang suka ngeyel. Saya orang yang rasio gitu ya. Pokoknya segala sesuatu harus ada alasannya. Harus ada penjelasannya. Ya. Saudara, tapi saya mau belajar untuk menundukkan diri di bawah kepemimpinan suami. Saudara, istri-istri akan sangat menolong suami ketika dia respect kepada suaminya. Saudara, bersikaplah, berkata-katalah dengan sikap yang hormat kepada suami. Dulu suami saya pernah bilang gini, kamu bisa gak sih ngomong yang sopan sedikit sama suami? Itu saya yang dulu. Di masa lalu saya banyak sekali gagal dalam mendukung suami saya sebagai pemimpin. Dan saya belajar dan saya banyak bertobat. Ya. Beri masukan. Saudara sebagai istri boleh ngasih masukan gak sama suami? Boleh. Berilah masukan dengan sikap yang baik. Jangan sok pinter, ya, sok tahu. Ya. Kalau bicara sama suami, jangan menggurui, jangan memerintah, jangan ngomelin di depan umum. Jangan merendahkan di depan anak-anak, jangan merendahkan di depan karyawan. Mungkin ada di antara bapak ibu yang mungkin sama-sama jaga toko ya, punya karyawan. Kadang-kadang kita suruh karyawan kita, pindahin barang ini.
Bapak bilang taruh sini. Udah jangan dengerin Bapak, dengerin saya. Kita sedang merendahkan kepemimpinan suami kita. Saudara, belajar untuk lemah lembut dan tentram di bawah kepemimpinan suami. Saudara, istri-istri menerima kepemimpinan suami dengan segala kelemahannya. Itu gak gampang. Kadang-kadang Tuhan memakai suami kita untuk membentuk karakter kita. Belajar untuk lemah lembut artinya mau berubah. Belajar untuk tenang, tentram di bawah kepemimpinan suami yang gak sempurna. Ya. Karena apa? Di firman Tuhan katakan karena kita istri-istri menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Memang suami adalah otoritas kita, kepala kita. Tapi di atas suami kita ada siapa? Ada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, melindungi, menjaga kita. Tadi saya sudah katakan, saya sulit sekali tadinya untuk tunduk di bawah kepemimpinan suami saya. Di masa lalu saya banyak sekali gagal. Saudara, suami saya tipe seorang yang suka ngambil keputusan mendadak-mendadak. Sedangkan saya nggak bisa mendadak-mendadak. Ya. Tapi saudara, kadang-kadang ketika saya melihat suami saya mengambil keputusan mendadak seperti itu. Ya, kalau dulu saya langsung lawan, saya langsung berdebat gitu ya. Tapi sekarang saya belajar gitu ya, saya lihat bukan hal yang yang melanggar firman Tuhan yang gimana. Saya belajar untuk tunduk ya. Tapi ketika suami saya kadang-kadang ya, saya dalam hati ini kok kurang pas gitu ya. Tapi saya belajar untuk tetap tenang. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong suami saya ya. Tuhan jangan sampai dia salah ngambil keputusan ya. Dan banyak kali Tuhan akhirnya mengarahkan suami saya. Saudara, istri-istri belajar dengan kau mendukung kepemimpinan suami, suami akan berhasil memimpin keluarganya. Amin. Sampai di sini mungkin kita akan berpikir ya, khususnya istri-istri, waduh, mampu nggak ya saya? Ya, bisa nggak saya ya melakukan peran saya sebagai penolong? Mungkin kita mulai berkata, aduh, ternyata menjadi penolong itu berat, melelahkan. Memang betul, kita ini lemah, kita ini terbatas. Dan kita tidak akan pernah berhasil ya menjadi penolong kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi ada kabar baik ya. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia, yaitu Yesus, dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, Kristus adalah penolong kita yang sesungguhnya dan yang sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia menolong kita keluar dari persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Saudara, dosa itu telah merusak keunikan wanita sebagai seorang penolong. Sehingga kita bukan saja tidak mampu melakukan peran kita sebagai penolong, tetapi dosa itu menjadikan kita wanita bukan penolong tapi perongrong bagi suami kita. Dosa menjadikan kita seorang yang bukan sekedar menolong suami kita, malahan kita memperburuk keadaan dan suami kita. Saudara, dengan jalan mati di kayu salib, Kristus menggantikan hukuman dosa kita, sehingga kita dipulihkan dan juga dimampukan melakukan peran kita sebagai penolong. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mewakili para istri. Kami mengaku ya Bapa, seringkali kami gagal menjadi penolong buat suami kami. Ampunilah kami ya Bapa. Bukan karena suami kami bodoh atau suami kami tidak cakap, tetapi seringkali
kami tidak melakukan bagian kami dengan baik. Bapa, ampuni kami dan tolonglah kami. Baik hamba-Mu maupun para istri di tempat ini. Kami mau bersandar kepadamu. Kami membutuhkan Engkau. Kami mohon hikmat-Mu dan kekuatan ekstra, supaya kami boleh menolong suami kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi seperti yang Tuhan rencanakan, yaitu sebagai kepala keluarga kami. Ini doa kami ya Bapa. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.